Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini akan saya sampaikan terkait apa sih pengertian holistik dan konsep bekam holistik. Jadi berawal dari pengertian holistik itu artinya kalau bahasa Inggrisnya ya, holistik itu adalah menyeluruh. Menyeluruh. Ini artinya satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi dari pengertian satu kesatuan atau menyeluruh ini, maka teknik pengobatan holistik ini adalah ciri khasnya adalah jenis pengobatan yang selalu mengarah kepada keseluruhan itu. Nah, bekam holistik ini ya, artinya bukan hanya bicara terkait dengan masalah bekam saja, tetapi yang meliputinya itu juga harus diperhatikan itu. Nah, dari holistik itu sendiri ya, insya Allah konsep kami ya, jadi rancangan dibikinnya bekam holistik ini itu adalah satu kesatuan yang nanti akan menyertainya. Contoh misalnya nanti kita bicara bagaimana pola makan, pola hidupnya, kemudian dari definisi bekam itu sendiri, kemudian manfaat, ya, kontraindikasi, dalil-dalil yang ada, mengacu kepada dirinya juga ya, bagaimana pola psikisnya, bagaimana ruhiyahnya ya, yang arahnya adalah spiritualnya, kemudian mentalitasnya dia, kemudian akalnya dia, dan seterusnya. Nah, ini nanti satu kesatuan. Jadi insya Allah dari bekam holistik ini tidak mengacu pada terapi bekam itu sendiri, tetapi satu kesatuan berbagai hal yang mengarah kepada pengobatan ya. Kemudian kembali kepada holistik ya. Jadi insya Allah dari ini kita ketahui bersama bahwa pengobatan ini saat ini adalah dikenal ada jenis pengobatan barat dan jenis pengobatan timur. Pengobatan barat itu yang kita kenal ya medis lah ya, itu medis. Nah, itu dari biasanya mengarah kepada cek lab ya. Jadi tujuannya bagus sih, mengarah kepada ilmiah ya. Ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sana lebih cenderung mengarah kepada hasil laboratoriumnya itu. Misalnya sakitnya apa itu, nanti rekam mediknya bagaimana, itu semua melalui hasil risetnya dia ya, penelitiannya itu. Jadi itu salah satu pendekatannya pengobatan barat itu arahnya ke situ. Jadi mengarah kepada ilmiah, tapi ilmiah melalui cek ya, cek laboratoriumnya. Nah, ciri yang lain ya, ciri yang lain yang pengobatan barat ini biasanya kalau melihat penyakit, melihat daripada gejala yang nampak gitu. Misalnya dia kasusnya sakit kepala, terus mengacu kepada nama penyakit sakit kepala karena dia mengidap penyakit hipertensi kayak gitu. Kemudian ada nama lain misalnya penyakit asam urat dan seterusnya. Nah, itu melihatnya hanya nama-nama penyakit itu, kemudian gejala yang nampak. Jarang mengacu kepada penyebab ya, kausanya ya. Jadi apa yang menyebabkan dia hipertensi atau sakit kepala atau dia terkena asam urat itu biasanya tidak detail di sana ya, langsung melihat data ya, data hasil rekam mediknya melalui cek ya, apakah cek lewat darah
apakah cek lewat urin, apakah cek lewat cairan yang lain kayak gitu. Nah, kemudian di pengobatan timur itu mengacu kepada sumbernya yang dicari. Artinya tidak mengarah kepada nama penyakitnya, tetapi sumber masalahnya yang membuat dia sakit. Jadi walaupun misalnya ada orang datang kemudian dia sakit apa itu, misalnya sakitnya apa? Oh, saya sakit kepala, itu tidak mengabaikan gejala yang nampak sakit kepalanya, tapi selalu menggali kepada apa yang menyebabkan dia sakit kepala. Jadi sumber masalahnya dicari. Ini pendekatan pengobatan timur. Nah, konsep kami ya artinya ya, karena hari ini seakan-akan pengobatan timur dan barat itu ada pembatas ya, pembatas atau ada gap, maka tujuan kami dalam konsep pengobatan holistik ya, karena ini mau mengarah kepada bekam holistik, maka paling enggak holistiknya itu kita bahas juga ya. Nah, tujuan konsep pengobatan holistik ini adalah menggabungkan antara pengobatan timur dan barat. Jadi supaya ada satu kesatuan ya. Karena kita tahu bahwa ilmu itu sumbernya dari satu, yaitu yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pengobatan timur dan pengobatan barat itu, ini sumber asalnya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini sekarang ada perbedaan yang mencolok ya, maka karena holistik itu sendiri adalah menyeluruh, maka bagaimana menggabungkan antara pengobatan timur dan barat. Jadi kita harus bisa cari titik temunya, cari benang merahnya supaya bisa menyatu dan saling melengkapi, bukan saling berbenturan ya. Itu penting. Jadi tujuan endingnya dari konsep pengobatan holistik ini sebenarnya yaitu insya Allah mulia, artinya menggabungkan antara pengobatan timur dan barat, dan ini saling melengkapi. Kalau hari ini ya, antara pengobatan timur dan barat para praktisinya ada yang berbenturan, nah tugas kita adalah menjelaskan kedua sisi ilmu itu, perbedaannya ya, persamaannya, kemudian supaya dia benar-benar bisa satu kesatuan ya, saling melengkapi. Karena jangan menganggap di pengobatan timur itu semua adalah segala-galanya, tidak, ada sisi kelemahannya juga itu. Di pengobatan barat juga jangan menganggap paling hebat karena alatnya canggih dan ini dan itu kayak gitu. Ya ada sisi kelemahannya juga itu. Nah, bagaimana menggabungkannya itu? Nah, untuk menggabungkan seperti itu, maka kita harus melihat dari posisi jenis sakitnya. Jadi kalau jenis sakitnya dia, ya, sakitnya adalah sakit yang membutuhkan pengobatan yang agak lama, ya, itu kita pendekatannya adalah yang lebih ke arah alamiahnya, yaitu pendekatan pengobatan timur. Contoh misalnya penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti halnya penyakit jantung ya, kemudian tumor kanker, stroke, diabetes ya, kemudian hipertensi yang kronis yang lama ya. Ini penyakit-penyakit degeneratif ini kan penanganannya poinnya adalah membutuhkan proses regenerasi sel tubuh, sehingga ketika sel itu terregenerasi itu harapannya dia imunitasnya naik, sel-selnya itu digantikan sel-sel yang baru. Nah itu endingnya adalah di akhirnya lama-kelamaan dia bisa antibodinya naik, energinya pulih, dan dia bisa sembuh secara totalitas. Nah, jenis pengobatan barat maka lebih cenderung kepada pengobatan yang jenisnya akut ya. Jenis akut yang
mendadak ya, memang mendadak terus berjuang untuk menyelamatkan nyawa. Contoh misalnya kayak pendarahan hebat, baik dia kecelakaan misalnya naik kendaraan motor, mobil atau apa, jatuh kemudian dia pendarahan hebat, atau ibu-ibu yang sedang melaksanakan persalinan kemudian terjadi pendarahan hebat. Nah, contoh lain juga misalnya kayak muntahber ya, muntahber atau dia terus diare hebat. Nah, ini penyakit-penyakit yang memang butuh penanganan cepat. Maka dalam kondisi penyakit yang akut ini ya, karena kalau tidak ditangani dengan cepat itu bisa berbahaya bagi nyawa, maka pendekatannya adalah pengobatan barat karena alatnya komplit gitu. Misalnya yang kasus pendarahan itu, ketika dia terjadi musibah pendarahan itu terjadi, ya lari langsung ke rumah sakit. Di sana nanti langsung dilakukan transfusi darah untuk menggantikan darah yang keluar. Yang kekurangan cairan juga yang disebabkan diare hebat atau muntahber tadi juga butuh cairan masuk segera, yaitu dilakukan infus. Nah itu agar tidak terjadi dehidrasi sehingga dia bisa meninggal gitu. Nah ini adalah penyakit akut yang segera itu. Contoh lain misalnya penyakit yang tumor kanker ganas di dalam tubuh ya, yang perkembangannya itu dia kuat cepat itu. Nah biasanya kalau pendekatannya ke herbal itu agak lambat ini melawan kanker yang ganas ini. Maka kalau dibawa ke pengobatan barat biasanya langsung dioperasi, tidak apa-apa itu. Karena itu perkembangannya sangat cepat. Supaya dioperasi, dibuang, kemudian perawatannya nanti bisa pendekatan pengobatan timur kayak gitu. Jadi dari sisi ya, penjelasan antara bagaimana kita pendekatan ke pengobatan timur dan bagaimana kita pakai pendekatan pengobatan barat, nah ini kan satu kesatuan. Artinya ketika dikombinasi maka jadi satu kesatuan itu. Jadi kita sebagai terapis nanti akan bijak ya. Satu hal, wah ini penyakitnya kok degeneratif yang memerlukan perawatan panjang, kemudian perlu adanya proses regenerasi sel, ya sudah, berarti kita larikan kepada pendekatan pengobatan timur itu. Kemudian yang jenisnya pengobatan yang butuhnya segera atau cepat karena penyakit yang jenisnya akut, maka tidak usah pikir panjang, kita langsung larikan ke rumah sakit. Itu artinya pendekatannya adalah pengobatan barat. Nah kita kalau memahami hal ini ya, sebagai praktisi, sebagai terapis, maka insya Allah akan lebih bijak menyikapi hal ini. Nah ketika dikombinasi maka insya Allah ya kita meminimalkan malpraktek. Kemudian harapannya adalah karena kita melakukan sesuatu pada tempatnya, ya mudah-mudahan Allah memberikan suatu kesembuhan ya. Jadi tugasnya terapis ini adalah bagaimana memahami jenis penyakit ini, diagnosa, analisanya bagaimana, nanti kesimpulannya bagaimana, baru terapis ini menentukan ya, menentukan jenis tindakannya itu. Karena tugasnya terapis itu hanya mengkaitkan atau mentautkan antara penyakitnya apa, sumbernya bagaimana, penyebabnya apa, kemudian tindakan terapinya yang tepat itu bagaimana. Itu hanya tugasnya begitu. Untuk kesembuhan maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi likulli da'i dawaun fa idza usiba dawa'udai baro'a biidznillah, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Barang siapa yang tepat dalam pengobatan suatu penyakit maka biidznillah dia akan sembuh ya. Jadi tugasnya terapis itu adalah hanya mendiagnosa, menganalisa ya, mendeteksi kesimpulan penyakitnya itu apa ini. Nah kemudian mencocokkan antara sumber penyakitnya ini, kemudian
mencocokkan dengan teknik pengobatannya. Jika tepat jodoh, maka kita kembalikan kepada Allah terkait dengan kesembuhannya itu. Karena di situ berarti kan janji Allah ketika barang siapa yang tepat dalam pengobatan suatu penyakit, maka biidznillah ya, biidznillah dia akan memperoleh sebuah kesembuhan. Berarti kesembuhan itu harus dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau tepat, insya Allah, kalau tepat jodoh, berarti biidznillah sembuh. Kalau tidak sembuh, maka kita harus berlapang dada dan harus dikembalikan, ya. Harus dikembalikan kepada Allah. Biasanya pengalaman saya di lapangan ini, biasanya ketika saya analisa, saya kasih tindakan terapi dari berbagai macam jenis, sindromnya bagaimana, kemudian kok perubahannya kok tidak signifikan. Nah, ini biasanya ada faktor X. Dan ketika saya ketemu di lapangan, itu rata-rata ketika kita komunikasi kembali, diskusi kembali kepada yang bersangkutan, maka ternyata ada muncul faktor X ternyata. Ya. Faktor X-nya diantara misalnya dia pernah mendolimi seseorang, ya, pada orang yang kesusahan, misalnya dia pernah menipu atau pokoknya dolim terhadapnya. Itu kan orang-orang susah biasanya doanya itu kan mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Ini bisa, itu rata-rata begitu. Ada juga bisa karena dia pelaku riba, karena uang riba itu kan dosa besar. Itu efeknya pasti biasanya ya ke dirinya sama keluarganya kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan faktor X itu. Kemudian pernah durhaka kepada orang tua, yang orang tua menjadikan sakit hati dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh faktor X. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan teknik terapi sesuai dengan analisa dan diagnosa kok belum ada perubahan yang signifikan, maka kita gali lagi, barangkali ini ada faktor X. Itu pengalaman sepanjang saya terjun di lapangan. Artinya ketika saya menangani penyakit di lapangan itulah jenis-jenis faktor X itu. Kemudian nah, kembali kepada konsep bekam holistik ini, ya. Jadi dari pengertian asal holistik adalah menyeluruh satu kesatuan, yang pada prinsipnya itu kita penting menggabungkan antara pengobatan timur dan barat. Nah, mengacu kepada konsep bekam holistik ini adalah nama bekam holistik ini berarti kan bekam yang secara menyeluruh, maka tidak hanya mengacu kita praktek bekam, ada pasien datang, kemudian dibekam sudah selesai. Ada lagi pasien datang minta bekam aja sudah selesai. Tidak kayak gitu. Berarti harus benar-benar mengacu kepada hasil diagnosa itu. Jadi tidak langsung melakukan terapi bekam, karena ini hanya bagian kecil saja teknik, ya. Artinya hanya salah satu teknik saja itu. Salah satu teknik, bukan teknik yang keseluruhan itu. Nah, maksudnya bekam holistik ini ya menyikapi teknik terapi bekam yang ditempatkan pada tempatnya suatu kasus itu yang pas dibekam gitu. Tetapi tidak meninggalkan unsur-unsur lain yang menyebabkan dia sakit gitu. Jadi tidak semata-mata orang datang langsung dibekam, tidak kayak gitu. Maka konsep, ya, rancangan awal terkait dengan bekam holistik ini adalah bagaimana kita membekam itu sesuai dengan kasusnya. Maka hal-hal yang ketika kita temukan yang kasusnya itu tidak perlu dibekam, ya tidak gitu. Nah, holistik ini berarti kan menyeluruh, maka kita tetap bicara terkait dengan diagnosa. Maka kita terapkan misalnya diagnosa melihat tangan, diagnosa melihat raut wajah, ya kan, diagnosa mengamati lidah, merekam denyut nadi, kombinasi dengan melihat iris mata, misalnya iridologi. Kemudian wawancara dari bagaimana pola makannya, kebiasaan makannya, ya, tinggalnya di mana, ya, secara komplit lah. Itu ya kami lakukan gitu. Jadi mengarahnya ke sana. Kemudian nanti sampai ke pendekatan bagaimana psikisnya dia, secara ruhiyahnya,
spiritnya, keimanannya dia, nanti mengarah kepada ibadahnya dia, mentalitasnya, bagaimana dia bisa mengatur emosionalnya, ya kan, tentang keikhlasannya, kesabarannya, atau dia ada sesuatu yang membuat dia hatinya tertekan dan seterusnya. Bukan hanya itu saja, kita juga mengarah bagaimana pola pikirnya dia, apakah dia pola pikirnya selalu negatif thinking, ke arah kejahatan, keburukan, atau dia selalu positif thinking dan seterusnya. Juga masalah jasad, itu juga kami nanti akan mengarahkan atau mengacu kepada bagaimana menjaga fisik ini selalu sehat gitu. Nah, jadi demikian itu ya, penjelasan dari saya yang terkait dengan masalah bekam holistik. Jadi konsepnya adalah rancangan yang satu kesatuan menyeluruh. Jadi melihat terapi bekam itu insya Allah tidak picik, tidak konyol, tidak amburadul, dan tidak artinya sedikit-dikit ya udah yakin aja ini semuanya kasus di bekam, tidak kayak gitu. Tapi melihat sisi secara holistiknya, satu kesatuannya. Ya, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi pertama ini terkait dengan pengertian holistik, kemudian konsep ya, bekam holistik ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kepada kelas bekam holistik ini yang harapannya adalah melangkah akan lebih bijak lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.